Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana Siang, Bu. kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semoga saja di siang hari ini masih pada semangat ya. Oke, hari ini kenapa saya ajak meeting? Karena ada materi yang saya harus jelaskan gitu ya. Sehingga kita terpaksa harus. Nah, saya mulai saja ya. Saya share screen saja. Share. Layar saya sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, hari ini kita akan ya. Hari ini materinya adalah inverse matrix 3x3. Inverse matrix 3x3 ya. Kalau kemarin kan 2x2 matriksnya. Sekarang yang 3x3 bagaimana? Oke, saya mulai aja. Yang pertama adalah mengenai determinan. Nah, kita ulangi lagi yang tentang determinan. Determinan matriks 1x1. Bagaimana untuk mencari determinan matriks yang berordo? Tolong di mute dulu. Suara nih. Masih ada suara, tolong di mute. Nah, sekarang bagaimana determinan matriks yang ordonya 1x1? Misalnya matriks A ini. Kalau ordonya 1x1, hanya satu anggota saja, maka determinannya adalah A itu sendiri. Nah, contohnya ya, determinan matriks 6. Ya, determinannya ya 6. Matriks yang anggota elemennya hanya 1. Sepertiga misalnya. Ya, determinannya berarti sepertiga gitu ya. Bagaimana determinan matriks yang berordo 2x2? Nah, A di min BC ini kemarin udah ya. Yang lain masih ingat kan? Mengenai determinan. Determinan matriks 2x2. Nah, contoh ya. Matriks A 1, 2, 3, 4 berarti determinannya berapa? 1 dikali 4 dikurangi 2 kali 3. Nah, ini kemarin udah min 2 ya. Nah, bagaimana sekarang yang 3 kali 3? Yang kemarin belum kan 3 kali 3. Sekarang kalau 3 kali 3 bagaimana mencari determinannya? Dengan menggunakan aturan Sarus. Atau bisa juga dengan menggunakan metode kofaktor. Nah, kalau aturan Sarus itu yang bagaimana? Aturan Sarus, misalnya ini saya punya matriks A, A11, A12 sampai dengan A33, maka mencari determinannya seperti apa? Nah, kita bisa tulis ulang kolom pertama dan kolom kedua. Kita tulis ulang di sebelahnya. Jadi ada A11, A12, A13 sampai di sini A11 lagi, A12 lagi. Nah, bagaimana mencarinya determinannya? Determinan A berarti kita mulai dari A11 diagonalnya ini A11 sampai dengan A11 dikali A22 kali A33 dan seterusnya. Ini bisa dimengerti ya? Yang ini? Bisa dimengerti tidak ya? Ini saya kasih panah-panah ini. Bisa, Bu. Oh ya, terima kasih. Nah, ini mulai dari ini ya, A11, A12, A23 dan seterusnya. Jadi determinan matriks A adalah A11 kali A22 kali A33 ditambah yang ke kanan itu ditambah, yang ke kiri itu dikurangi. Nah, kemudian hasilnya, contoh saja langsung biar mudah untuk memahami.
Nah, contoh, saya punya matriks A, 1, 3, 4, 2, 5, min 1, 3, min 2, 3. Bagaimana determinannya? Berarti kita buat seperti apa? Nah, berarti determinannya mulai mana dulu? 1 kali 1 kali 5 kali 3. Yang ini dulu ya, saya garis. 1 kali 5 kali 3. Terus ditambah 3 kali min 1 kali 3. Iya. Ditambah lagi 4 4 kali 2 kali kali 2 kali min 2. Terus dikurangi dengan 3 kali 2 kali 3. 4 kali 5 kali 3 dulu ya. 4 kali 5. Ya, Bu. 1 kali min 1 kali min 2, 3 kali 2 kali 3. Nah, itu cara mencari determinan matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, sampai sini sudah jelas belum? Mencari Sudah. determinan. Oke. Bu. Sudah ya? Kalau sudah bisa saya lanjutkan bagaimana mencari inverse. Untuk inverse yang matriksnya 3 kali 3 ini agak lumayan panjang. Sehingga tolong diperhatikan setelah ini. Nah, bagaimana langkah-langkah mencari inverse? Pertama kita harus tahu tentang minor dulu. Apa itu minor? Nah, kita cek. Minor itu adalah minor sebuah entry AIJ dilambangkan MIJ, itu adalah determinan matriks persegi yang dibentuk dengan menghapus baris ke I, kolom ke J. Untuk lebih jelasnya mungkin saya gambarkan dengan contoh aja. Nah, sekarang coba kita cari minor dari matriks A, 2, 0, 1, 2, min 1, 3, 0, 1, 4. Minor. Cara menyelesaikannya, nah, kita mulai dari M11. Sorry. Nggak kelihatan ya? M11 berarti kita hapus kolom pertama baris pertama. Sehingga tinggal 13, min 13, 14. Kita cari determinannya. Kemudian minor 12. Yang kita hapus adalah baris pertama kolom kedua. Sehingga tinggal apa ini? 23, 2304 ini ya. Tinggal 2304, 23, 23, 04. Karena baris pertama kolom kedua sudah kita hapus. Sehingga cari determinannya. 2 kali 4 dikurangi 0 kali 3. Berapa? 8. Seterusnya M13. Berarti yang kita hapus baris keberapa, kolom keberapa? Baris ke-1 kolom ketiga. Ya, baris ke-1 kolom ketiga kita hapus. Sehingga tinggal 2 min 1, 0, 1. Sama dengan, kita cari determinannya, 2 kali 1 dikurangi 0 kali min 1. Sama dengan 2. Dan seterusnya sampai matriks 3 kali 3. Sudah mengerti ya cara mencari minor ya? Iya, Bu. M21, nah dan seterusnya. Nanti akan saya buat secara lengkap ada di modul. Secara lengkap ada di modul, nanti dibaca modulnya ya. Nah, kita lanjutkan. Selain minor. Oh, sorry. Ini kok ada suara saya ya. Diskat. Bentar ya. Ini tadi ada suara saya, ini belum tak hapus. Oke, saya ulangi lagi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang kofaktor. Nah, pertama tadi minor dulu. Sekarang langkah selanjutnya mencari kofaktor. Nah, apa itu kofaktor? Kofaktor itu adalah bilangan real yang didefinisikan dalam bentuk MIJ. Nah, sebentar. Ini kok jalan sendiri?
Nah, rumusnya CIJ sama dengan min 1 pangkat I plus J kali MIJ. Nah, kita lihat dulu matriksnya tadi, A, 201, 2 min 1, 3, 0, 1, 4. Masing-masing kofaktornya berarti kita cari kofaktor 1, 1, kofaktor 1, 2, sama dengan kita mencari minor tadi. Kita tadi sudah peroleh minornya, M11-nya min 7, M12-nya 8, dan seterusnya kita peroleh M33 min 2. Nah, bagaimana kofaktornya? Waduh, jalan sendiri. Kofaktornya juga sama, kita cari C11, C12 sampai C33. C11 kita masukkan ke rumusnya, berarti min 1 pangkat 1 ditambah 1 kali M11. Ketemunya adalah M11 sama dengan min 7. Nah, yang pangkatnya genap berarti min 1 dipangkatkan genap hasilnya positif ya. Sedangkan yang pangkatnya ganjil, min 1 dipangkat 1 tambah 2 misalkan, itu min 1 dipangkat 3. Itu hasilnya berarti negatif. Nah, positif, negatif, dan seterusnya sampai dengan M33. Kemudian, setelah kita peroleh kofaktornya C11 sampai C33, maka matriks kofaktornya, kita buat matriks kofaktornya adalah KA sama dengan mulai dari C11 min 7, kemudian min 8, 2, itu C13, kemudian C21, 1, 8, min 2, kita tulis semua sampai dengan kofaktor 33. Nah, sampai di sini mencari kofaktor, udah jelas? Jelas belum? Sudah, Bu. Ya mudah-mudahan jelas ya, nanti dipelajari lagi modulnya. Iya. Kemudian adjoin. Nah, langkah pertama tadi apa? Minor. Aduh, skip. Ini kok. Langkah pertama tadi minor. Yang kedua, kofaktor. Kemudian langkah ketiga adalah adjoin. Nah, adjoin itu apa? Adjoin adalah transpose dari matriks kofaktor tadi, matriks kofaktornya. Transpose itu apa? Masih ingat? Transpose yang seperti apa? Masih ingat tidak? Transpose itu apa? Enggak ada yang ingat ya? Lupa. Ada yang ingat enggak? Nah, saya ingatkan lagi, transpose itu mengubah baris jadi kolom, kolom jadi baris, ya kan? Nah, tadi kita peroleh kofaktornya. Ini, min 7, min 8, 2. Kalau saya cari transposnya, berarti matriksnya adalah, nah, tinggal dibalik aja, kolom jadiin baris, baris jadiin kolom. Ya. Jelas ya? Oke. Iya, Bu. Nah, selanjutnya sudah ketemu minor, ketemu kofaktor, ketemu adjoin. Langkah selanjutnya adalah bagaimana inverse-nya. Oh, belum ya. Kita mencari apa dulu? Determinannya dulu. Mencari determinan itu ada dua cara. Bisa dengan cara Sarus seperti tadi, bisa dengan cara kofaktor. Nah, bagaimana dengan cara kofaktor itu seperti apa? Karena tadi kita sudah dapatkan matriks kofaktornya KA, kemudian matriksnya A, A-nya 201, 2 min 13, KA-nya adalah min 7, min 82, 18, min 2, dan seterusnya. Maka bagaimana cara mencari determinannya? Kalau metodenya yang kita pakai metode kofaktor. Kita boleh pilih satu saja, satu baris, atau satu kolom, sembarang. Kita boleh pilih yang mana saja. Boleh baris pertama, boleh baris kedua, boleh baris ketiga, atau boleh kolom pertama, kolom kedua, atau kolom ketiga. Nah, sekarang saya pilih yang baris pertama. Nah, caranya mencari determinannya itu
matriksnya kita kalikan dengan kofaktornya. Yang baris pertama saja. Ini tadi baris pertama. Nah, ini kan 2 kita kalikan dengan min 7. Ditambah 0 kita kalikan dengan min 8. 1 kali 2. Jadinya berapa ini? 2 kali min 7. Min 14 ditambah 0 kali 8, 0. Tambah 1 kali 2, 2. Jadinya determinannya adalah min 12. Gitu ya. Tinggal dikalikan aja satu baris saja. Satu baris saja atau satu kolom saja. Kalau baris pertama kalikan dengan baris pertama. Baris kedua kalikan dengan baris kedua dan seterusnya. Nah, mencari determinan, ada yang mau bertanya? Sudah bisa ya? Kita pilih satu baris saja. Sudah cukup ya. Sekarang masuk di inverse. Bagaimana mencari inverse? Nah, tadi determinan udah ketemu, minor udah, kofaktor udah. Nah, inverse-nya itu bagaimana? Nah, sekarang A inverse, matriks inverse-nya adalah seperdeterminan A kali adjoin A. Nah, tadi adjoin itu apa? Adjoin itu adalah transpose dari matriks kofaktor. Ya. Nah, tinggal kita masukkan saja, tadi udah ketemu adjoin A-nya. Nah, seper min 12, tadi determinannya min 12. Kali adjoinnya tadi adalah min 7, 1, 1, min 8. Nah, ini adalah matriks inverse-nya. Ini boleh kita kalikan. Kalau kita kalikan jadinya seperti apa? Kalau kita kalikan jadinya berarti A inverse sama dengan, bisa saya tulis, berapa ini? 7 per 12. Terus? Seper 12. Oh, min ya. Min per 12. Iya. 8 per 12. 8 per 12 bisa dikecilkan? Dibagi 4? 2 per 3 ya? Min 2 per 3. 4 min 4 per 12 seper 3. 1 per 2 3. min 2 6. 1 per 1/6. 1 per 6. Ya. Ini adalah matriksnya. Kalikan boleh tidak. Ini adalah matriks inverse-nya. Cukup panjang ya untuk mencari matriks inverse matriks 3 kali 3. Jadi pertama harus mencari apa dulu? Minor dulu. Kemudian yang kedua kofaktor. Kemudian setelah kofaktor adalah adjoin. Tentunya jangan lupa mencari determinan. Nah, ada 5 langkah sepertinya ya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Tidak. Sepertinya udah pada ngantuk ini. Ya udah nggak apa-apa. Nanti tolong dipelajari lagi modulnya. Saya sudah share di Teams. Bentar, saya share lagi. Saya sudah share di Teams tadi modulnya di sini di channel determinan inverse. Nah, di sini modulnya modul 3 ini ya. Nanti kamu pelajari sebelum kamu mengerjakan tugas dari saya. Tugasnya tadi sudah dibuka belum tugasnya? Ada tugas dari saya hanya mengerjakan 2 soal saja, mencari inverse. Dan satunya lagi mencari nilai X. Nah, nih tugasnya sudah.
Ini tugasnya ya, ada beberapa yang sudah melihat ini. Ini tugasnya. Nah, ini ya tugasnya ya, nanti dikerjakan ya tugasnya, mencari invest langkah-langkahnya seperti tadi. Langkah-langkahnya mencari minor dulu, kemudian mencari kofaktor, mencari adjoin, semuanya ada di modul, nanti kalian bisa ikuti langkah-langkahnya yang ada di modul. Nah, ini hanya 2 soal saja, nanti kamu kerjakan ya. Oke, siap? Halo? Iya, Bu. Ini yang hadir di meeting hanya 18, ini siap yang lain kemana ya? Apa nggak punya kuota? Nggak ada alasan nggak punya kuota loh ya, karena sudah ada kuota belajar. Kuotanya Iya. sudah masuk belum? Kuota belajarnya udah masuk belum? Sudah kan? Nah, kalau sudah masuk, Belum masuk, Bu. Hah? Belum masuk? Udah ya. Yang belum Belum. masuk, siapa yang belum masuk kuotanya? Saya, Bu. Nomornya udah bener belum yang itu yang didaftarkan di Mas Muhtar kemarin, nomornya udah bener belum? Kalau udah bener, nomornya Sudah. aktif, pasti akan masuk. Nah, ini kuota belajar bisa dipakai untuk Microsoft Teams. Jadi jangan khawatir, nanti pakai Teams bisa dipakai. Oke, ada yang mau bertanya tidak? Enggak ada, Bu. Enggak. Ya udah, kalau nggak ada yang bertanya, saya akhiri dulu ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Iya. Ya, terima kasih. Nanti yang lain bisa dengarkan recordingnya aja. Di-download dulu recordingnya. Siap, Bu. Tapi kalau mau download recording itu sebelum 20 hari ya. Kalau sudah 20 hari sudah expired, nggak bisa di-download. Nah, saya download dulu attendance-nya, daftar hadirnya. Iya. Sekarang gitu. Iya. Oke, anak-anak, saya akhiri dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.